Sesaat lagi kita ikuti Talkshow bersama Legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambaluga masih. Ya, kita bertemu kembali dalam acara Lebih Dekat bersama Legislator DPRD Kota Makassar. Acara ini sudah lama berlangsung ya Sambalu di radio kita di 105,9 FM. Di acara ini kita bisa banyak mendapatkan inspirasi ataupun memahami bagaimana kerja-kerja di Dewan ya, di kantor DPRD Kota Makassar. Banyak inspirasi mudah-mudahan didapatkan, kemudian banyak tips, banyak pengalaman yang tidak ternilai bisa kita dengarkan. Bagi Sambalu, ikuti terus acara ini Sambalu ya sampai akhir episode, dan kali ini kita hadirkan Bapak Dewan kita, Bapak Hasanuddin Leo. Nah, Pak Hasanuddin Leo ini untuk Dapil 5 Mama Rita, Mamajang, Mariso, dan Tamalate pasti sangat akrab dengan beliau, sangat kenal dengan beliau karena lama ya mengurus warga di sana dan mengurus warga Makassar. Kita tanya saja langsung. Assalamualaikum Bapak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sambalu Gamasi menanti-nanti kita, menanti-nanti Pak Wakil Rakyatnya Pak Hasanuddin Leo. Alhamdulillah. Iya. Kapan ini Pak Hasanuddin Leo Kak Uni ditampilkan? Itu dewanku itu di sini. Terima kasih Sambalu Gamasi. Bahkan teman Kak Uni adalah keluarga Bapak. Dia bilang, Uni tidak di ini. Susah sekali kok dong dihubungi. Ya. Alhamdulillah hari ini bisa dengarkan. Ini sela-sela kerja begini Pak. Iya. Ya, Bapak pagi ketemu warga, ada acara kundapil, ada acara reses, ada silaturahmi, ada sosper, ada tamu-tamu, banyak sekali ini janjian tak tiap hari. Bagaimana cara tak atur waktu itu Pak Dewan? Iya, saya kira terima kasih Kak Uni ya. Jadi memang dari sekian agenda-agenda itu menjadi rutinitas saya dan kayaknya sih sudah menjadi tradisi dan kebiasaan saya selama di DPRD Kota Makassar. Jadi sisa mencocok-cocokkan aja kira-kira di mana saya bisa masuk ke sini. Tentunya kalau agenda-agenda di DPR ini dengan agenda-agenda kemasyarakatan sisa menyesuaikan karena saya kira apa yang kita bahas, apa yang kita lakukan di DPR ini adalah bagian kerja-kerja untuk masyarakat juga. Dan sebenarnya kalau ke lapangan itu adalah bagian daripada upaya pengawasan terhadap kinerja daripada program yang telah dibahas di DPR ini. Iya, baik Pak. Uni merasa sekali di antara banyak Bapak Dewan, Bapak mungkin sudah sampai 7-8 kali ya kita hubungi. Alhamdulillah bisa dekat, bisa ketemu, dan tidak ada kata menyerah. Karena kami memang ingin menghadirkan kepada masyarakat, inilah wakil rakyat kita. Karena ada frame yang ingin diubah, bahwa wakil rakyat itu hanya datang, duduk, dengar, diam, dan D terakhir. D terakhir itu tidak bisa disebut. Itu tidak begitu. Jadi dengan acara ini kita membuka mata bahwa itu tidak begitu. Karena Bapak Dewan kita itu, Ibu Dewan kita sibuk. Iya, sangat sibuk. Jadi dengan agenda-agendanya. Memang ada beberapa ya, ada beberapa. Saya alhamdulillah sementara yang berlangsung ini adalah periode ketiga. Beberapa agenda keumatan dan agenda kemasyarakatan, alhamdulillah itu kami mulai dari periode pertama. Saya bisa sebutkan aja bahwa salah satu alat perjuangan saya yang sesuatu yang tidak ada di Kota Makassar ini menjadi ada, yaitu memprogramkan dan mengalokasikan dana untuk insentif pemandi mayat, guru ngaji, dan imam rawatib. Menurut saya ini mungkin tidak ada yang terpikirkan pada saat itu, tetapi karena memang kebiasaan saya turun lapangan, melayat ketika ada yang meninggal, ada yang susah, saya datang kunjungi, ya suka dan duka lah. Nah, ketika itu saya dapat inspirasi di saat saya duduk bersama dengan pemandi mayat, kemudian dia bisik ke saya, Pak Haji,
eh, kenapa kasihan itu pemandi mayat tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Seketika itu juga saya balik bertanya, memang belum pernah disentuh apa-apa. Itu tahun pertama saya di DPR. Dia bilang belum Pak, enggak ada. Jadi saya ambil tangannya, kemudian saya jabat, saya minta doanya. Iya. Ustadz doakan saya, insya Allah saya akan perjuangkan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan sehingga pemandi mayat, guru ngaji dan imam rawatib itu akan mendapatkan insentif sebagai perhatian, wujud perhatian pemerintah kepada orang-orang yang sangat sedikit di kota kita ini dan mungkin di dalam negara republik yang mau berprofesi sebagai itu. Iya. Ya, karena pemandi mayat saya pikir itu adalah orang-orang yang punya talenta untuk melaksanakan. Nah, makanya di awal periode saya itu saya sangat memperhatikan itu ketika saya datang melayat, kemudian saya langsung nanya siapa yang memandikan mayatnya ini. Terus ditunjuk, saya panggil orangnya. Itu adalah wujud penguasaan saya. Bapak, kita sudah dapat insentif pemandi mayat. Katanya Bapak, terkadang kan ya namanya orang tua, apa nikah anak Bapak? Apa nikah insentif, iya. Jadi saya bilang gini, ada kemarin saya perjuangkan itu di mana kita punya hak dari pemerintah untuk mendapatkan insentif anjo Bapak asing kamai kanania bantuan pemerintah dan menjadi hak tak untuk para pemandi mayat seperti itu. Nah, saya langsung pada saat itu di sampingnya pemandi mayat dan masyarakat saya telepon lurahnya karena ini daftar pemandi mayat yang kemudian diakomodir oleh bagian Kesra adalah daftar yang dikirim oleh lurah. Pak Lurah. Saya terkadang marah, Pak Lurah. Kalau ada orang meninggal di wilayah tak, datang supaya kita tahu, kasih bola mata tak supaya lihat siapa sebenarnya yang memandikan mayat. Jawabannya, mohon maaf Pak Dewan, ini kami gilir karena banyak yang telah mengikuti pelatihan. Saya bilang pelatihan boleh, tetapi apakah 100 orang yang dilatih ada satu orang yang tampil, yang punya talenta untuk melaksanakan apa yang telah diikuti sebagai peserta pelatihan? Itu kan dalam kenyataannya enggak. Enggak sia-sia itu program, ya, enggak sia-sia. Artinya ada positifnya daripada yang diberikan. Tetapi sekarang persoalannya Pak Lurah, ya, lihat di masyarakat aktualnya siapa yang memandikan itu mayat. Kalau kemudian karena dekat dengan kita itu yang kita utus, maka yang kita utus juga itu yang kita memberikan insentif kepada si A, si B, itu haram dia makan karena bukan haknya. Jadi Pak Lurah walaupun tidak dapat apa-apa dari situ, tetapi kita giring dirita dan kita giring orang yang kita recommended untuk mendapatkan itu menjadi bukan haknya, kita giring dirita masuk ke neraka. Baik. Nah, ini sebuah apresiasi ya Pak. Dulu kan memang tidak ada ya insentif untuk para pemandi mayat, imam rawatib. Tapi kami ikuti juga jejak rekam dari Bapak kita, Ibu Dewan sekarang, termasuk Bapak Hasanuddin Leo yang benar-benar mengawal hal ini. Nah, ini masyarakat patut berterima kasih. Insentif itu tidak seberapa, tetapi ini adalah wujud perhatian. Dan mudah-mudahan nanti bisa ditambah, Pak. Ditambah nilai insentif sudah itu. Kita tambah. Oh, sudah ditambah. Jadi mereka sudah 2 kali menerima dalam 1 tahun. Berapa nilainya? Bisa tahu, Pak? Cuman 1,5 doang. Wih, luar biasa. Jadi insya Allah kami baru tambahkan 2 tahun terakhir ini dan insya Allah kita melihat kemampuan keuangan, kalau memang dimungkinkan kenapa tidak kita tambah lagi untuk tahun berikutnya. Nah, itu Sambalu. Jadi 3 kali periode. Ini insya Allah Bapak masuk periode keempat, Pak, ya? Insya Allah, amin. Rencana naik kelas atau masih di dapil ini, Pak? Saya masih di dapil 5 dengan pertimbangan bahwa 90 sekian persen kebutuhan masyarakat kota itu ada di Kota Makassar, di pemerintahan Kota Makassar. Saya hadir di DPR untuk masyarakat dan juga saya hadir di DPR karena masyarakat. Oleh karenanya saya sebelum di DPR ini adalah kurang lebih 17 tahun di dunia konsultan, Bu. Sehingga gimana ya? Terkadang juga teman-teman provinsi minta tolong sama saya. Nah, saya berpikirnya gini.
bagaimana bisa menolong rakyat sementara dia sendiri minta tolongnya sama Temannya. sesamanya anggota Iya, DPR iya. walaupun di tingkat kota. Karena memang kebutuhan masyarakat itu 90% apakah terhadap layanan kependudukan KTP, akte lahir, akte kematian, KIS, pelayanan rumah sakit, dan macam-macam yang lain itu semua ada di kota, Bu. Diputus PDAM-nya begini itu ada di kota semua, sehingga karena saya di DPR bukan untuk memperkaya diri, tetapi betul-betul untuk menjadi pelayan rakyat, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan itulah yang saya pertanggungjawabkan di dunia akhirat. Iya, amin Pak Seperti ya. itu. Iya, Sambalu sudah dengarkan, jadi bisa tarik beberapa kesimpulan dan masih ada lagi yang akan unik. Coba gali dari Bapak Dewan kita, Bapak Hasanuddin Leo dari PAN ya, jadi Partai Amanat Nasional, Dapil 5 Mamarita. Nah, 15 tahun ini bukan waktu singkat. Tentu pendukungnya Bapak Dewan kita ini pasti militan, ya. Jadi kita bisa baca bahwa pasti militan pendukungnya Bapak. Kenapa bisa militan? Karena merasakan manfaat. Ada manfaat dirasakan oleh warga sehingga berjuang mati-matian. Benarkah seperti itu, Pak? Pernyataan Uni? Alhamdulillah di periode ketiga ini untuk Mamarita saya dapatkan suara terbesar, terbanyak dari seluruh teman-teman anggota DPR yang duduk dari Mamarita. Dan mungkin saya lain dengan yang lain, karena saya duduk di DPR ini memang dengan suara hati. Tidak pernah saya punya serangan fajar. Itu yang istilah trennya yang ada serangan fajar dan sebagainya. Tetapi saya tidak tahu, dari periode ke periode, dari periode pertama ke periode kedua, suara saya itu meningkat 100%, kemudian periode kedua ke periode ketiga naik 100%. Mudah-mudahan tren positif ini kami dapatkan untuk periode keempat bisa naik lebih besar lagi dari apa yang telah kami capai. Nah, saya kira kenapa kemudian masyarakat bisa militan, karena mungkin sudah merasakan manfaat apa yang saya berikan. Karena saya bersama dengan mereka selama saya ada di DPR. Bahkan kalau mau coba-coba Kak Uni jalan-jalan ke rumah, silahkan datang jam 2, jam 3, saya masih ada duduk di teras. Jadi itu semua melayani. Bahkan saya program saya kemarin mulai dari tahun pertama sampai dengan hari ini itu sama aja. Jadi misalnya ketika ada yang kena musibah, pasti saya datang kunjungan lah, memberikan perhatian. Ada yang butuh sesuatu, mungkin tenda kursi juga saya berikan, karena itu janji saya. Ada yang alat saya yang sangat sederhana, elektron ya, saya berikan juga, semuanya gratis. Termasuk pelayanan KTP KK, nggak usah masyarakat itu ke Capil, nggak usah KIS ke dinas sosial, cukup dia potret di WhatsApp, kemudian dikirimkan saya, insya Allah 1 hari setelah itu mereka dapatkan. Wow, luar biasa. Jadi saya bayangkan kalau dia seorang pekerja harian, dengan dia ke Capil misalnya sudah 2 hari, 3 hari antri di sana, ya belum tentu selesai, ketemu calo lagi, jangan sampai disuruh bayar, dan itu kenyataan realita lapangan. Alhamdulillah dengan dia duduk di rumah, memposting dia punya kakak, semua selesai di WhatsApp itu. Dan bahkan ada memang teman-teman saya suruh antarkan ke alamat masing-masing daripada yang membutuhkan KTP, KK, akte lahir, KIS, dan seterusnya. Jadi itu yang kami berikan selama ini antara lain ya. Baik, sepupu Bapak itu teman baik Kak Uni. Iya, Bapak Dentompo. Itu banyak bercerita tentang Bapak ya, katanya kalau mau ke rumahnya beliau itu nih 24 jam terbuka. Wih, Dede sana nanjo Kak Rani. Ya, biasa kita panggil Kak Rani ya, sana nanjo. Ih, coba Mi. Ya, gitu. Itu pembina saya di kala saya remaja, Kak Uni ya. Jadi saya tidak bisa pungkiri bahwa kemarin di saat remaja banyak teman-teman saya yang jauh lebih senior dari saya
dan tempat saya mendapatkan nasihat-nasihat bimbingan dari senior-senior itu, termasuk dari Kak Rani, Kak Rani sendiri, ya, Tompo ya, baik. Dengku yang luar biasa, yang alhamdulillah mudah-mudahan Allah sehatkan selalu, ya, untuk tidak capek memberikan nasihat kepada adiknya. Iya, ya, baik. Seperti itu. Ya, salam untuk Kak Rani. Ya. Salam sehat. Ya. Ya. Ini ya, jadi kesan yang Uni dapat, ini Bapak Dewan kita Pak Hasanuddin Leo hadir selalu bersama rakyat. Itu perlu digarisbawahi ya Sambalu, dari apa yang sudah dilakukan selama ini. Nah, ini 14 tahun lebih, jadi hampir 15 tahun ini akan menyelesaikan tugas-tugas dan terus bersama rakyat. Uni boleh tanya yang pribadi sedikit, Pak? Boleh. Iya, tabe kalau tidak berkenan. Bapak punya anak-anak banyak, Pak? Berapa orang? Oh iya. Alhamdulillah dari perkawinan saya dikaruniai 4 putra-putri, 2 putra dan 2 putri. Oh, sudah menikah semua mungkin atau masih? Baru putra pertama yang sudah menikah. Sudah menikah, alhamdulillah. Yang paling bungsu berapa umurnya, Pak? 23 tahun. Wow, jadi rata-rata ini 4 orang dengan nanti menantu itu sudah memilih semua. Alhamdulillah. Berarti Bapak punya peluncur di lapangan tambah banyak. Iya, jadi ini ya, jadi bayangkan itu 4 anak dengan komunitasnya masing-masing. Jadi Uni bisa merasakan bagaimana gebrakan, dukungan dari anak-anak, kemudian dari ibu juga keluarga besar ya. Ini kalau bertemu dengan keluarga besar begitu, Bapak Dewan, adakah di situ Bapak juga mengarahkan atau bagaimana tentang posisi sekarang ini di DPRD Kota Makassar? Ya, kalau saya biasa aja sih. Iya. Keluarga dengan keluarga sama aja. Iya. Ya. Dan semua masyarakat itu saya anggap keluarga. Sekali lagi bahwa keberadaan saya di DPR ini, saya selalu berprinsip bahwa saya berusaha untuk berbuat saja, ya. Kemudian merekapitulasi, mendengar apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat saya, kebutuhan. Jadi saya tidak melapis antara keluarga dengan masyarakat saya, itu sama aja, ya. Bahkan pernah sekali waktu, Bu, ya, mungkin anak-anak saya masih SD, di rumah kan selalu ramai, ya. Jadi menjelang Idul Fitri, malam Idul Fitri, ceritanya banyak sekali. Open house. Iya. Open house-nya saya sih nggak ada. Jadi setiap malam begitu, setiap hari begitu. Jadi saya nggak bisa apa open house namanya enggak. Jadi menjelang Idul Fitri itu kan tugasnya ibu adalah ya mengantar anak-anaknya untuk perlengkapannya dan sebagainya. Ada satu kebutuhan yang belum sempat dapat dia, sehingga ya orang Makassar bilang sempat mojo, ya anak kedua saya ya. Jadi ibu panggil saya di tengah-tengah banyak orang, terus saya dipanggil, ayah sebentar, kenapa? Itu Ade. Kenapa Ade? Mojo Kenapa mojo? Saya sudah keliling antar kemana-mana, tapi kayaknya belum berkenan, belum suka dengan sepatu yang saya perlihatkan. Terus ada bahasanya, ayah, mohon maaf, apa bahasanya? Itu ayah lebih perhatikan, selalu orang aja diperhatikan, kita tidak diperhatikan. Tapi ini bahasa anak-anak, Jadi pada saat itu saya izin sama teman-teman yang ada di rumah, di teras itu, saya bilang izin pinjam kendaraannya, saya bawa. Kebetulan kan kalau malam Lebaran itu panjang jamnya penjual sepatu, jadi saya masih bisa dapat. Alhamdulillah, ya seperti itulah. Terkadang tidak nyadar bahwa karena saya sudah bagi tugas sebenarnya sama ibu, cuman kan ada yang kurang barangkali. Jadi enggak sama sih perhatian ke keluarga, dan saya kira wujud perhatian saya kepada anak-anak, alhamdulillah, karena anak pertama dan kedua saya itu alhamdulillah dia merupakan alumni IPDN. Yang ketiga juga sudah sarjana, alhamdulillah. Yang keempat mungkin tahun depan sarjana tapi sudah polisi. Dia kebetulan ini modal yang berharga ya, pendidikan yang diberikan. Alhamdulillah. Uni mau tanya ini, mumpung kita cerita soal pendidikan kepada anak-anak, ini soal masyarakat, ada 2 kata, Pak. Kata sederhana yang selalu Bapak ucapkan, selalu Bapak Ibu Dewan ucapkan di mana-mana. Ini tolong Bapak jelaskan yang mana Bapak utamakan, prioritaskan ini.
boleh memilih yang mana saja, tetapi berikan alasan. Ya, jadi kata ini adalah pendidikan. Ya. Kemudian yang kedua kesejahteraan. Iya. Yang mana yang Bapak utamakan? Tabe. Saya kira ini berjalan bersamaan, Bu, ya. Iya. Kesejahteraan dengan pendidikan, karena satu dengan yang lain pasti saling melengkapi. Saling melengkapi, Iya. Pak, ya. Jadi saya kira terkadang juga untuk menyekolahkan, untuk pendidikan dan seterusnya, pendidikan itu saya kira sangat menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi prioritas di dalam pendidikan anak-anak kita. Itu saya kira menjadi penting. Jadi kalau misalnya mau di apa namanya, di ranking, maka saya kira pendidikan itu di atas, kesejahteraan otomatis setelah pendidikan punya pendidikan bagus, insya Allah itu akan mendatangkan kesejahteraan. Iya. Dan juga tentunya bukan cuma kesejahteraan doang. Selalu saya arahkan sama teman-teman, termasuk kepada keluarga saya, sama, bahwa kita ini hidup di dunia singkat, ya. Sehingga seujung teh kuku pun, mari kita berbuat kebajikan, karena orang yang terbaik itu adalah orang yang bisa punya manfaat di tengah-tengah masyarakat, bermanfaat bagi orang lain. Ini saya terapkan kepada anak-anak, saya ajarkan kepada anak-anak, dan juga saya nasihatkan kepada teman-teman yang menjadi seperjuangan, ya, menjadi tim-tim saya. Ya, saya selalu katakan ke Uni bahwa kalau misalnya teman-teman saya sahabat H2L saya lebih condong dikenal, ya, termasuk Pak Wali Kota kita itu selalu menyebut Pak H2L, Haji Hasanuddin Leo. Oh, ya. H2L ya. Bukan H2O ya, H2L ya. H2L Iya. Jadi Haji Hasanuddin Leo. Saya selalu di dalam setiap silaturahim, teman-teman datang ke rumah, ya minimal saya ada nasihatlah sedikit yang mungkin biasanya kurang-kurang begini. Ayolah kita sharing-sharing, ya, kita saling melengkapi bagaimana kita bisa ada manfaat bagi keluarga dan ada manfaat bagi orang di sekitar kita. Iya. Dan saya katakan bahwa ketika teman-teman ini melihat nominal dari saya, maka tidak akan ada yang bertahan lebih 10 tahun. Iya. Ya. Tetapi karena hubungan kekerabatan dan silaturahmi yang baik, alhamdulillah mereka tetap bersama saya dalam hampir 20 tahun. Iya. Baik, Pak H2L. Jadi H2L itu Haji Hasanuddin Leo. Bukan H2O ya, jadi jangan dikasih gabung itu. Karena kalau H2O itu air ya, udara, oksigen itu, ya berkaitan dengan itu. Nah, Tabe Pak Dewan, ini ada catatan sedikit. Ini dari orang muda kayaknya ini. 24-24-37. Semangat selalu Pak Dewan. Ya, tahu. Insyaallah, insyaallah. Minta tolong resepta. Bagaimana bisa bertahan lama? Ini mahal ini kalau mau dijelaskan. Silakan Bapak Dewan. Ya. Saya kira tadi saya sudah sampaikan panjang lebar bahwa saya selalu bersama dengan masyarakat, ya. Karena saya tidak tahu apakah sudah menjadi hobi dan paling senang membantu walaupun apapun itu, sampai dengan yang bisa saya lakukan. Saya akan katakan kepada masyarakat dan sahabat-sahabat saya, ketika saya tidak bisa membantu, saya akan katakan alasannya. Kenapa saya tidak bisa membantu dalam hal soal ini. Apalagi kalau bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Sehingga saya bilang akan saya maksimalkan apa yang saya bisa lakukan, dan sekali lagi bahwa saya ada di DPR itu memang untuk masyarakat. Saya selalu katakan bahwa saya ini adalah pelayan masyarakat, cuman wakil rakyat. Jadi komandan saya itu adalah, selalu saya katakan sama masyarakat, komandan saya adalah kita semua. Jadi karena komandan kita semua, maka setiap saat selalu siap menerima perintah. Asal perintahnya itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Iya. Insya Allah, karena itu komitmen politik saya. Jadi komandan yang dimaksud ini adalah rakyat. Rakyat secara keseluruhan. Luar biasa. Unik membayangkan ada profil seseorang yang komandan, ternyata rakyat ya Pak. Komandan itu adalah rakyat saya. Wih, luar biasa ya. Wih, ini kita mau banyak tanya ini, tapi sayang waktu. Satu lagi Pak Dewan, ini Pak H2L.
Ini fungsi check and balance kan bagian dari tugas TAK. Ya, ini bisa dijelaskan sedikit Pak, bagaimana terhadap kerja-kerja kinerja daripada eksekutif dari Pak Wali kita dan OPD-OPD-nya. Silahkan Pak Dewan. Jadi kalau kita berbicara check and balance, pasti selalu kita akan memulai dari menyusun program itu sendiri. Kita menyusun APBD ini berbasis anggaran kinerja. Anggaran kinerja itu variabelnya adalah mulai dari input, output, outcome, benefit, dan impact. Ya, karena tidak semua yang punya output itu punya outcome atau hasil. Ya, saya contohkan gini Kak Uni ya. Iya, bagaimana Pak? Saya diprogramkan oleh pemerintah membangun drainase. Iya. Nah, sekarang persoalannya bukan fiktif, ini drainase ada di lapangan. Sekarang harus kita lihat apakah drainase ini berfungsi sebagaimana fungsinya drainase. Kalau kemudian drainase ini hanya tempat ngendapnya air, berarti dia tidak punya outcome. Berarti sia-sia ini dibangun barang. Sehingga inilah alat pengawasan kami. Sehingga kenapa kalau kita di dalam melakukan evaluasi, pasti kita akan mengkondisikan yang ada di lapangan. Misalnya ada drainase benar, tetapi kenapa tidak mengalir airnya? Ini kan yang jadi soal. Nah, ketika tidak punya outcome, jangan berbicara lagi benefit, ya. Jangan berbicara impact, karena yang kita mau ini adalah impact yang kita harapkan adalah impact yang positif, ya. Dengan adanya drainase tidak tergenang air, kan seperti itu. Bukan tempat berkerumunnya nyamuk di situ. Itu. Jadi itu salah satu Mbak Uni check balance yang kami lakukan. Jadi kerja menyusun program bersama dengan pemerintah, kemudian kita bukan eksekutor. Kita hanya punya fungsi pengawasan dan kita lihat bagaimana kondisi lapangan setelah pembangunan. Nah, inilah yang kemudian kita combine mulai dari program itu sendiri sampai dengan proses pelaksanaannya dan sampai dengan hasilnya. Iya, baik Sambalu. Kita sampai di penghujung waktu. Banyak kesimpulan bisa ditarik ya. Iya, Uni mau panjang-panjang ini. Ya, asik lah bicara sama Bapak H2L ya, Bapak Haji Hasanuddin Leo. Tabe Pak Dewan. Pak Dewan bisa memberikan closing. Ini kan menjelang berapa hari lagi ya, 60 hari lagi kurang lebih kita masuk ke memilih. Nah, silahkan memberikan closing tentang itu atau tentang hal lain yang lebih penting lagi. Silahkan Pak. Ya, saya harap para masyarakat yang merupakan komandan-komandan saya ya lebih rasional di dalam menentukan pilihan, karena pilihan Anda akan menentukan masa depan masyarakat secara keseluruhan. Dan saya selalu katakan, kalau ada anggota DPR di Kota Makassar ini yang lebih bagus atau caleg yang lebih bagus daripada H2L, jangan pilih H2L, pilih dia. Tetapi kalau misalnya tidak ada tonjang caleg H2L, salah tongki kalau tidak pilih itu H2L. Karena sudah terbukti ya Sambalu, sudah terbukti dan amanah. Itu yang ada di spanduk-spanduk saya, dan insya Allah siap saya pertanggungjawabkan. Dan tidak ada pun spanduk itu yang menulis dengan kata terbukti dan amanah. Saya bisa bertanggungjawab. Jadi 15 tahun ya, menjelang 15 tahun itu sebuah bukti. Dan amanah juga itu sudah juga dilakukan. Dan ke depan mungkin akan lebih ditingkatkan lagi. Insya Allah. Iya, baik. Karena ada rencana kau ini sebentar sedikit. Iya. Misalnya kalau setelah di periode keempat, insya Allah saya akan mungkin coba ke provinsi, bukan. Atau saya DPR pernah bercita-cita Senayan. ke DPR provinsi, nggak pernah. Saya cita-citanya ke DPR RI. Oh, Senayan Pak ya. Iya. Kalau ada wakil kita banyak di Senayan, ini masyarakat Sulsel nanti akan lebih baik lagi infrastrukturnya. Kita berdoa ya, doakan Bapak H2L Hasanuddin Leo yang sudah terbukti dan amanah bisa menggapai cita-cita itu. Dan tentu itu tidak lepas dari dukungan Dapil 5 Mama Rita, Mariso, Mamajang, dan Tamalate. Ya, sampai ketemu lagi Sambalu dalam podcast berikutnya. Ikuti terus acara ini di Gamasi 105,9 FM. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.